Nah, kita bahas yang selanjutnya yaitu adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini ada beberapa. Yang pertama ada adverb of time. Jadi adverb of time ini menunjukkan menunjukkan waktu. Ya, misalkan next week, yesterday, atau now, atau bisa juga 2 years ago, dan seterusnya. Nah, dalam kalimat kita buat kalimat misalkan I will go to Bandung. I will go to Bandung next week. Saya akan pergi ke Bandung minggu depan. Nah, kita kasih contoh lain lagi, misalkan yesterday Vina came to my house. Kemarin Vina datang ke rumah saya. Nah, jadi kata keterangan waktu itu yang ini. Ya. Nah, kata keterangan yang selanjutnya ada adverb of place atau tempat. Nah, di sini ada beberapa, misalkan here, outside, behind, atau in front of. Di sini juga bisa ada in dan sebagainya. Nah, contoh kalimat misalkan he is hiding behind my car. He is hiding behind my car. Dia laki-laki. He ini menunjukkan bahwa artinya he ini artinya dia, maksudnya adalah dia laki-laki sedang bersembunyi di belakang mobil saya. Jadi behind my car ini adalah adverb of place. Kemudian contoh selanjutnya she is in America. Dia, she ini artinya dia, maksudnya adalah dia perempuan. Dia di Amerika. Jadi in America ini adalah adverb of place. Nah, selanjutnya ada adverb of manner atau cara. Nah, penjelasan mengenai adverb of manner ini yaitu bagaimana sesuatu itu terjadi atau dilakukan. Nah, biasanya berakhiran ly setelah adjektif. Nah, jadi misalkan kata sifatnya adjektifnya cepat, bahasa Inggrisnya yaitu quick, ditambahkan dengan ly menjadi quickly. Atau slow, pelan, menjadi slowly. Sad, sedih, menjadi sadly. Gampang, easy menjadi easily. Jadi dia ditambahkan dengan ly setelah adjektif. Dengan cepat, dengan lambat, dengan sedih, dengan gampang. Nah, kalau contoh kalimatnya, misalkan she runs quickly, atau she runs slowly. Dia berlari dengan cepat, dia berlari dengan lambat. Nah, selanjutnya yang keempat ada adverb
adverb of frequency. Adverb of frequency ini yaitu menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi. Jadi apakah selalu, kadang-kadang, jarang, sering. Nah, di sini ada beberapa, misalkan often, sering, always, selalu, atau seldom, jarang, dan seterusnya. Nah, kita buat contoh kalimat, misalkan Rosa always study hard. Rosa selalu belajar dengan keras. Nah, yang kelima itu ada adverb of degree, yaitu tingkatan atau intensitas, mengenai intensitas suatu kejadian. Selain itu, adverb of degree juga menjelaskan verb, adjective, dan adverb. Nah, contoh di sini ada to, very, so, ada rather, almost, dan seterusnya. Nah, kalau menjelaskan verb, di sini kita kasih contoh, misalkan she strongly recommended the movie. Dia di sini maksudnya dia perempuan, jadi dia sangat merekomendasikan film. Nah, kalau menjelaskan adjektif, misalkan the weather is very cold. Cuaca sangat dingin. Nah, kalau menjelaskan adverb, kita kasih contoh, misalkan my sister was singing so beautifully. Nah, jadi seperti itu. Adverb of degree ini dia menjelaskan tentang mengenai intensitas suatu kejadian. Jadi dia menjelaskan juga ada verb, adjective, dan adverb. Yes. Tadi verb kita sudah bahas, adjective juga sudah kita bahas, adverb juga sedang kita bahas. Nah, adverb yang dimaksud di sini yaitu yang ini. Ada tambahan ly, karena di sini ini adjective, beautiful ini adalah adjective, kemudian ditambahkan dengan ly. Jadi ini adalah adverb of manner. Nah, kalian bisa lihat kalau menjelaskan verb di sini ada contoh, she strongly recommended the movie. Dia sangat merekomendasikan film. Nah, yang contoh kedua, the weather is very cold. Cuaca sangat dingin. Kemudian yang ketiga, my sister was singing so beautifully. Nah, saudara perempuan saya bernyanyi dengan sangat indah. Nah, yang selanjutnya ada adverb of certainty. Nah, ini menunjukkan kepastian atau keyakinan.
Di sini ada maybe, surely, clearly, doubly. Mungkin, pasti, jelas, ragu. Ragu-ragu. Nah, contoh kalimat misalkan, maybe I will not come to your birthday party. Nah, mungkin saya tidak akan datang ke pesta ulang tahun kamu. Nah, kita bahas yang keenam, yaitu ada preposition atau kata depan. Di sini ada in, under, for, on, behind, from, dan seterusnya. Di sini contohnya misalkan in the room, di dalam ruangan, under the table, di bawah meja, for 2 years, selama 2 tahun. Ya, seperti itu. Jadi contoh kalimat misalkan I will go to Canada for 2 years. Ya. Oke, sekarang yang ketujuh. Ini kita hapus. Baik, selanjutnya yaitu conjunction atau kata hubung. Kata hubung atau kata penghubung. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada and, because, but, or, dan seterusnya. Jadi di sini saya hanya ambil 4 saja, tapi sebenarnya masih ada lagi conjunction. Jadi kalau kita buat kalimat misalkan I love singing and dancing. Saya suka bernyanyi dan menari. Jadi di sini and dia sebagai penghubung. Yang terakhir ada interjection atau kata seru. Nah, ini digunakan untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Jadi contohnya di sini misalkan wow atau aha, iya, ups. Nah, jadi ini adalah kata seru, pendek aja. Di sini misalkan wow, amazing. Wow, luar biasa. Atau aha, I know the answer. Saya tahu jawabannya. Atau yeah, that's a good idea. Ya, itu ide yang bagus. Jadi pendek aja interjectionnya di sini.
Seperti itu.